Selamat datang kembali di Intellectual Treasure, program yang akan selalu menghadirkan para ahli di berbagai bidang keilmuan, terutama dalam rangka memperkaya studi Islam. Sudah bersama kita seorang legend, legenda hidup, karena jejaknya yang begitu panjang dalam kajian terutama di bidang sejarah dan arkeologi. Kita sambut Mas Dwi Cahyono. Sehat Mas G? Alhamdulillah Pak Kol, sehat. Ini pas ada jam ngajar di kampus ya? Iya, pas jam ngajar, ini pasca ngajar. Terima kasih tidak terhingga Mas Dwi Cahyono, karena sudah merelakan diri bergabung di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Terutama ikut memperkaya kajian arkeologi dan sejarah di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ya. Sejak tahun berapa Mas bergabung? Saya sudah 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Mulai pandemi. Jadi kalau begitu menempel sebagai arkeolog UIN 1 Tulungagung ya. Moga-moga bisa ikut memberi warna. Oke. Ya. Para mahasiswa sarjana, kita akan secara spesifik membincang tentang air. Ya. Budaya air dan air dalam korelasinya dengan Islam dan penyebarannya di Nusantara dan Jawa. Ya. Mas Dwi, kalau bisa kita memberikan perspektif awal. Ada nggak hubungan primordial antara air dan Islam? Ya. Baik Pak Kol. Ya. Perihal air ya. Perihal air. Itu dalam berbagai agama, dalam berbagai keyakinan yang ada di dunia. Itu selalu hadir Mas. Selalu hadir. Di Islam tentu hadir ya, sebagai agama besar ya. Itu konsepsi air itu juga hadir. Bahkan keberadaan air itu dibicarakan juga di dalam kitab suci Al-Quran ya. Nanti kita akan bicara itu ya. Di agama-agama yang lain tentu juga itu ya. Di agama Hindu misalnya ya, Buddhis misalnya, di Kristiani gitu ya. Bahkan di Bali, sampai-sampai muncul sebutan tuh agama Tirta, agama air. Ini di Bali, jadi masyarakat Hindu di Bali itu menyebut agama mereka itu sebagai agama Tirta. Tirta itu artinya air, lebih khusus lagi adalah air yang suci. Ya, jadi ada air yang merupakan air yang biasa, ya, yang profan. Tapi ada air yang dikonsepsikan sebagai air suci yang sakral. Nah, dalam sebutan Sanskerta itu diistilahi dengan Tirta. Itu karena itu agama yang berkaitan dengan air, ya, air suci khususnya itu muncul sebutan agama Tirta. Islam tak terkecuali juga memiliki concern yang kuat terhadap air, Mas Akal, gitu ya. Berarti sebelum lebih jauh. Konsep air itu universal di semua agama. Universal, Mas. Universal. Jadi boleh dikatakan ya, karena air itu kan sebagai komponen integral ya, yang membentuk alam ya. Itu hadir dalam berbagai konsepsi keagamaan, gitu ya. Oleh karena itu konsepsi tentang air sebagai unsur integral dalam kehidupan ini universal ya, dalam berbagai keyakinan ya, di dalam berbagai keyakinan. Saya menyatakan ya, memang salah satu sub struktur ya, inti pembentukan semesta yang kita sebut sebagai kosmos ya, makrokosmos. Nanti juga ada yang dunia kecil ya, jagat kecil, mikrokosmos. Itu air diposisikan sebagai salah satu komponennya ya. Paling tidak kalau di dalam agama Hindu ya, ini dalam agama Hindu, air ini hadir sebagai salah satu di antara 5 dalam 1, yaitu 5 dalam 1. 5 dalam 1 ya. Jadi ada 5 unsur tapi itu satu kesatuan, yaitu apa yang kita sebut sebagai Panca Mahabhuta. Itu kalau di dalam agama Hindu ya. Panca Mahabhuta. Ya, Panca Mahabhuta. Jadi salah satu di antara panca itu adalah air. Ya, jadi air merupakan satu komponen inti ya, atau ada kalau dalam istilah asing disebut dengan
substruktur ya yang membentuk struktur kosmos. Baik itu makro ataupun mikrokosmos. Iya. Di Islam air sebagai sumber kehidupan, muasal kehidupan, konsepsi itu juga hadir di Islam gitu ditemukan ya dalam Islam. Iya, jadi ini contoh ya bahwa dalam berbagai keyakinan yang semacam itu juga hadir gitu ya, termasuk di dalam Islam ya, di dalam Islam. Itu Pak. Nggih. Islam juga secara spesifik menempatkan air sebagai alat bersuci. Ya. Jadi paling tidak itu ada 3 makna ya air gitu ya yang terkait dengan apa dalam Islam. Yang pertama air itu sebagai sumber kehidupan, sebagai muasal ya. Jadi mula kehidupan. Di agama yang lain sama ya. Jadi air sebagai mula kehidupan. Kehidupan bermula dari air ya. Kalau di mikrokosmos dari airlah kehidupan bermula, termasuk setelah bayi lahir ya. Itu kemudian menyusui ibu ya. Bahkan terbentuknya manusia itu juga dari unsur air. Mohon maaf, air mani misalnya. Ya, ini juga yang menjadi penyebab hadirnya makhluk hidup yang bernama manusia, yang bernama binatang gitu ya dari air mani. Ini begitu juga setelah lahir kemudian disusui ya dengan apa yang kita sebut sebagai air susu ibu atau air susu yang hewani yang kemudian disusukan kepada anak itu. Oleh karena itu di Islam itu posisi ibu menyusui menjadi penting ya. Menjadi penting ya, ibu susu ya. Nah, ini menjadi penting, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa air untuk menjadikan bayi itu kemudian menjadi berangsur-angsur tumbuh menjadi manusia yang dari orok ya, dari bayi yang baru lahir sampai kemudian bayi yang mulai cukup bisa menghidupi dirinya ya, lepas dari susuan itu proses menyusui menjadi hal yang penting ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan di tempat-tempat lain ya. Jadi kita juga acap melihat adanya kalau di relief candi Pak. Ya, di relief candi. Di relief candi, di seni arca itu kita acap menjumpai adanya gambaran yang memperlihatkan seorang ibu sedang menyusui bayi. Ya. Misalnya kalau disebut ya. Salah seorang yang Dewi ya. Dewi ya ini yang digambarkan berkenaan dengan bayi dan di beberapa contoh kasus itu digambarkan sedang menyusui itu adalah Hariti. Dewi Hariti itu adalah dewi kesuburan, khususnya dalam hal ini adalah kesuburan anak gitu ya. Nah, dalam beberapa ikonografi seni arca itu digambarkan sedang menyusui. Nah, inilah yang menjadi petunjuk pada kita bahwa menyusui bayi itu adalah hal yang sangat penting ya. Sakral bahkan ya. Sakral Mas, sakral. Bahkan oleh karena itu kalau misalnya saya menikah dengan ibu yang menyusui itu tidak diperkenankan. Kalau ibu yang menyusui itu punya anak, kemudian saya disusui oleh ibu itu, saya di Islam kan juga tidak boleh ya menikah semacam itu. Jadi ini menjadi petunjuk yang sangat penting ya. Jadi arti penting dari menyusui bayi, khususnya ASI ya. Nah, konsepsi ini kan akhirnya juga berkembang di kesehatan modern ya. Di kesehatan modern menggarisbawahi betapa pentingnya air susu ibu ini. Ya itu. Nah, ini satu ya. Jadi air itu sebagai muasal dari kehidupan ya. Muasal dari kehidupan. Tapi juga air itu bukan hanya kehidupan manusia loh Mas ya. Termasuk kehidupan tumbuhan itu ya. Oleh karena itu mengapa kemudian konsepsi irigasi itu menjadi sesuatu yang penting, karena mati dan hidupnya tumbuhan itu ya karena pasokan air, sehingga manusia mesti mengelola air, termasuk bagaimana air itu dipasokkan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan akan air. Oleh karena itu tempat budidaya tanaman itu selalu mempertimbangkan keberadaan air. Jadi ada apa yang saya istilahi dengan kalkulasi ekologis ya, untuk menetapkan areal bermukim. Ya, jadi di mana saya bermukim itu mempertimbangkan ada atau tidaknya air ya. Ada atau tidaknya air, karena air itu tidak hanya untuk kehidupan manusia ya, untuk kehidupan menopang hidup manusia, tapi juga untuk budidaya tanaman. Nah, di tempat-tempat yang sulit air ya, seperti
di negeri asal Islam ya. Ini menjadi sangat penting ya, sehingga kita memperoleh petunjuk ya di Arab Saudi misalnya ya, jejak-jejak permukiman ya, permukiman tua gitu ya, yang ada di Arab Saudi selalu di sekitar oase gitu ya. Itu oase ya, karena di luar oase itu kita tidak mendapatkan sumber air gitu ya, sehingga kehidupan itu ada di sekitar oase. Di sekitar oase kemudian ada tumbuh berbagai macam tanaman ya, termasuk ada kurma. Di tempat itu orang bisa melakukan budidaya tanaman, bisa membiakkan binatang ternaknya dan sebagainya ya. Sehingga sebenarnya di Islam ya, bagaimana mendayagunakan air secara efektif, efisien, itu sangat kuat ya, karena air itu emas ya. Arti emas itu jadi sangat mahal ya, karena Timur Tengah ini kan daerah yang tidak terlalu kaya air ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan daerah tropis seperti Indonesia, ini kan air sangat berlimpah ya. Sehingga sebenarnya di Islam itu sudah ada pembiasaan ya, sejak dari muasal kehadiran Islam itu untuk memanfaatkan air secara efektif dan efisien. Secara faktual Islam bertumbuh lahir di dalam suatu konteks budaya dengan manajemen air yang sangat efektif ya. Lalu Islam juga hadir dalam tanda kutip juga ikut mensakralkan air. Betul. Lalu agama ini kan berpindah ya. Dari asalnya menuju ke wilayah-wilayah yang berbeda secara ekologi ya. Salah satu yang penting sekali menarik kita bicarakan adalah ketika Islam harus berkembang bergerak gitu ya, pengaruhnya menuju ke wilayah Nusantara dan Jawa terutama. Perbincangan tentang air menjadi tetap penting ya. Betul Pak Akal. Jadi kita dalam sejarah kita mencatat tentang adanya apa yang kita sebut sebagai difusi ya. Jadi penyebaran pengaruh Islam ya, bukan hanya Islam sebagai agama tapi juga sosiokultural Islam ya. Dari tempat asal sampai ke Nusantara ya. Nah, terlepas dari di mana titik awal Islam menyebar Nusantara di periode awal ya, itu memang ada tanda-tanda awal Islam yang menyebar ke Nusantara itu tidak langsung dari Jazirah Arab ya, tapi dari Persia ya, dan itu sudah paling tidak sudah mulai hadir itu di akhir abad 11 ya, sebagaimana terlihat jejaknya di situs makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik ya. Sebagai contoh kasus yang di Leran Gresik ya, jadi kita mencatat tentang adanya petunjuk tertua ya, tentang kehadiran orang ya. Saya kalau belum bisa menyebut masyarakat ya, karena itu hanya satu inskripsi pada sebuah makam ya. Paling tidak sudah ada orang Islam ya, yang kalau kita lihat namanya itu Fatimah gitu ya. Nah ini nama yang mengingatkan kita pada keluarga Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Kemudian juga ada kata binti ya. Nah ini satu istilah yang digunakan di dalam Islam untuk menyebut seorang perempuan ya, untuk orang tuanya ya, binti Maimun. Maimun adalah nama ayahnya ya, dan itu juga nama yang Islami ya. Nah, yang menarik perhatian kita, yang situs makam Fatimah binti Maimun yang ada di Leran itu keberadaannya di das kali Leran, Mas. Itu di daerah aliran sungai Leran ya. Jadi ini di sebelah barat situs ini kan aliran kali Leran ya. Sebentar Mas, kali Leran itu merupakan anak kali dari mana? Ya, nanti Leran itu, Leran itu boleh dibilang sebagai anak dari Bengawan Solo. Anaknya Bengawan Solo yang nanti juga kemudian bermuara ke laut ya di Pantura Jawa ya, di jalur Simpang Selat Madura. Nah, ketika itu ya, ini kan kalau kita lihat teksnya ya, kita lihat teksnya itu kan ada yang mengidentifikasi angka tahun yang ada di dalamnya itu, ada yang mengidentifikasikan tahun 1082 ya. 1082. Nah itu berarti kan 11 akhir ya. Tapi ada pembacaan yang lain itu
1102. Jadi terpaut kurang lebih 20 tahunan ya. Tapi terlepas dari itu masih di sekitar abad-abad 11 akhir atau 12 awal ya. Nah, ketika itu Leran itu berada di Muara. Ya, jadi garis pantainya ya masih di sekitar Leran. Kalau sekarang kan sudah beberapa kilo ya ke arah utara. Nah, jadi ini salah satu contoh ya bahwa ketika itu keberadaan air itu dipertimbangkan, Mas. Keberadaan sungai bagi pemukim awal. Bagi keluarganya Fatimah binti Maimun ya, sebagai sangat mungkin dia sebagai pendatang ya. Pendatang ya, apalagi kemudian kalau kita lihat latar keagamaannya ini kan Islam ya. Dan era itu masih era Hindu Buddha, Mas. Abad 11 Iya, abad 11. Abad 11 katakanlah era 1182 Erlangga itu Kadiri awal. Pasca Erlangga ya. Erlangga kan berakhir 1049 ya. Itu Kadiri awal. Ini era Kadiri. Jadi masih masa Hindu Buddha. Tapi sudah hadir pemukim Islam ya yang ada di Pantura Jawa, di Leran. Dan pilihan tinggalnya itu di Daskari Leran. Yang notabene itu berada di Muara Kali Leran itu pada jalur simpang Selat Madura. Dengan demikian di Muara Kali Leran itu sangat mungkin pada waktu itu sudah menjadi satu pelabuhan. Ya, pelabuhan sungai. Yang nantinya di masa yang lebih kemudian pelabuhan sungai itu ada bergeser dari yang semula di sekitar Leran itu ke satu pelabuhan yang sangat penting di era Majapahit akhir itu namanya Pelabuhan Jaratan. Itu satu garis ya kalau kita buat garis selatan utara gitu. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa air menjadi pertimbangan itu ya, menjadi pertimbangan untuk bermukim ya. Begitu juga pada jejak-jejak Islam tua lainnya ya. Coba jejak-jejak Islam tua lainnya itu keberadaan air itu dipertimbangkan. Karena apa? Karena salah satu fungsi air dalam kaitan dengan praktek keagamaan ya. Ini adalah sebagai wahana untuk taharoh ya, untuk bersuci ya. Bersuci. Dan salah satu bahan ya yang dari unsur fisik alamiah yang digunakan untuk bersuci itu air. Di berbagai agama air itu dipakai sebagai sebagai media bersuci ya. Di dalam agama Hindu air juga digunakan untuk apa yang disebut dengan diksa. Diksa itu mensucikan diri. Tapi dari air. Dengan menggunakan air. Tapi juga bisa menggunakan api. Ya, ada diksa air, ada diksa api. Kalau di Islam pensucian itu bisa air, bisa debu, bisa batu ya. Nah gitu ya. Nah air digunakan untuk membersihkan najis, untuk kemudian juga bersuci itu baik untuk wudhu atau untuk mandi besar ya. Nah dan seterusnya ya. Artinya sebagai media untuk bersuci ya. Ini sangat dibutuhkan air. Oleh karena itu keberadaan bangunan suci itu selalu mempertimbangkan air, Mas. Ada enggak sumber air di situ ya? Kalau misalnya cukup jauh, bagaimana mengalirkan ya? Saya ambil contoh saja di Kudus ya, di komplek Masjid Kudus itu ya. Sebelum komplek Masjid Kudus itu dijadikan sebagai tempat bangunan suci, itu adalah bangunan suci pra-Islam ya, Hindu Buddha ya. Dan di dalam areal itu ada patirtan. Nah, itu dalam bentuk apa bangunan sucinya? Pra-Islam itu? Itu mirip ya kalau kita lihat. Dimungkinkan candi. Kalau melihat tata letaknya, itu kan ada pembagian halaman menjadi 3. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Dan masing-masing pembatas halaman itu berupa pagar dan gapura. Dimulai dari halaman pertama itu pagar dengan gapura candi bentar. Kemudian yang kedua itu gapura paduraksa, ketiga gapura paduraksa lagi. Nah, yang di halaman kedua itu ada patirtan. Yang itu sekarang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat untuk berwudu ya. Ketika areal ini dialihkan ya, dari tempat suci para Islam ya, semacam dalam tanda petik semacam candi menjadi masjid gitu ya. Nah, ini contoh ya yang di Kudus ya. Ada contoh lain ya. Ini dari masa yang lebih muda. Di di situs Islam yang ada di Ponorogo Selatan. Hasan Besari. Tegal Sari ya. Tegal Sari.
apa yang sekarang dijadikan sebagai tempat untuk berwudu ya, itu konon Patirtan Mas. Itu karena Patirtan, ya? Patirtan. Karena sebelum itu dijadikan sebagai didirikan masjid dan dibangun pondok gitu ya, oleh Hasan Besari ya. Betul. Di Tegalsari itu adalah situs pra-Islam ya. Baik. Situs pra-Islam. Kita masih mendapati angka tahun dari masa hidup Buddha juga di situ ya. Masih ada. Patirtannya dulu juga ada, tapi sekarang sudah tertutup oleh bangunan baru. Begitu juga pilihan mengenai lokasi pondok. Pilihan mengenai lokasi pondok itu menempatkan lokasi pondoknya, kan pondok itu kan juga tempat untuk bermukim ya, dari para santri, itu di tepi aliran sungai kecil Mas yang ada di sebelah selatan masjid itu ya. Di sebelah selatan masjid. Jadi ini menjadi dasar pertimbangan ya. Nah, begitu juga akhir-akhir ini saya ke Kediri, di Kling. Nah, ada di Kling ada situs Islam yang cukup tua Mas di Kling. Kling Kediri ya, Kecamatan Kepung. Ternyata Masjid Kling yang merupakan masjid tua di Kepung itu juga memanfaatkan Patirtan dari masa sebelumnya ya. Itu bahkan kalau saya lihat di situ ada angka tahun yang diguci Mas. Ada guci batu dengan angka tahun itu dan itu era Kediri. Angka tahunnya itu merujuk pada era Kediri. Era Kediri. Dan Kepung itu kan situs panjang ya, dari era Kediri kemudian sampai memasuki masa Majapahit ya. Nah, jadi Patirtan dari era paling tidak era Kediri, sampai dengan era Majapahit itu kemudian dijadikan sebagai tempat berwudu. Ya, hanya tinggal diatapi aja Mas. Betul. Tapi dinding Patirtannya masih dinding lama. Iya. Mas, saya salah sebentar. Iya. Patirtan dalam tradisi pra-Islam itu bagaimana konsepnya? Gini ya, jadi sebagai sesuai dengan sebutannya ya. Itu Patirtan itu kata jadian. Baik. Ya, kata jadian. Patirtan, kata dasarnya tirta, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Jadi patirtaan ya sebenarnya. Nah, jadi kata dasarnya tirta. Tirta itu menunjuk pada air suci ya, air suci. Jadi air yang dikonsepsikan sebagai suci. Karena itu sebutannya tidak banyu misalnya, tidak akwai misalnya ya, tidak her gitu. Tapi jadi tirta. Nah, air ini semula ya air biasa Mas, jadi air yang profan. Tapi kan kemudian mengalami apa yang kita sebut sebagai sakralisasi. Jadi dari air profan dijadikan air sakral. Karena itu ada media untuk mengalihkan dari air yang profan itu menjadi air yang sakral. Nah, media pengalihannya itu adalah media suci. Misalnya air itu kemudian digambarkan keluar dari Jaladwara yang berbentuk makara, misalnya keluar dari mulut naga. Keluar dari tetek, seorang dewi misalnya dari Sri atau Laksmi, atau keluar dari mohon maaf dari kemaluan, ya kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan dan sebagainya ya. Itu medianya itu. Nah itu medianya. Nah media yang saya istilahi dengan media untuk sakralisasi, media sakralisasi, mengalihkan dari air yang profan menjadi air yang sakral, sehingga ketika air sudah melalui media itu tidak lagi menjadi air profan, menjadi air sakral. Tidak lagi air biasa itu. Tidak lagi air biasa. Nah, itulah yang kemudian mengisi kolam dari Patirtan itu. Karena itu pancuran air itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu media sakralisasinya. Nah, ketika orang kemudian memanfaatkan air yang ada di Patirtan, maka air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan diri. Ya. Oleh karena itu keberadaan bangunan-bangunan suci itu selalu mempertimbangkan air, gitu ya. Di Bali misalnya, setiap pura itu mesti dekat dengan beji. Beji itu artinya sumber air. Karena itu di Jawa banyak tempat yang bernama beji ya. Beji itu pasti ada sumber air. Itu awalnya memang penamaannya itu merujuk pada sumber air. Iya, sumber air. Di Pararaton itu disebut-sebut Purwa itu mengutuk pada warga Panawijen karena warga Panawijen itu tidak membantu Kendedes ketika bawa lari oleh Tunggul Ametung itu kutuknya adalah semoga asata banyu pangangson
banyu pangangsone. Jadi semoga asatau beji banyu pangangsone. Beji itu sumber air, tempat di mana orang mengangsu air. Oleh karena itu gambaran-gambaran tentang ngangsu air itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi kadang-kadang air itu kalau sekarang ada pipanisasi ya Mas ya. Ada muncul water ledeng misalnya gitu. Tapi ketika belum ada pipanisasi, orang itu datang dari rumah tinggal menuju ke tempat di mana ada air diambil lalu dibawa pulang. Dan ngangsu itu suatu pola tradisi tersendiri. Betul. Oleh karena itu ikhtiar untuk mencari dan menemukan, terus kemudian mendapatkan dan memanfaatkan, itulah yang disebut dengan ngangsu. Yang diangsu tidak hanya air akhirnya, termasuk kawruh. Ngangsu kawruh. Nah, berarti patirtan dalam tradisi pra-Islam itu selalu konteksnya tempat suci. Betul. Atau tempat-tempat. Kalau kita temu patirtan saja ya misalnya ini ada situs patirtan, pastilah di sekitarnya ada bangunan suci. Bangunan suci ya, tidak selalu candi. Bisa candi ya, bisa stupa, bisa macam-macam ya. Atau paling tidak itu ada tempat misalnya, ini mandala misalnya ya, Karsian misalnya ya, karena itu digunakan. Nah, bisa mandala. Bisa Karsian, bisa gitu ya. Candi. Karena di Karsian itu kan juga ada kegiatan-kegiatan peribadatan yang juga membutuhkan air itu untuk mensucikan diri, Mas. Ya. Ada diksa itu ya sebelum melakukan ibadah. Diksa itu pencucian tadi. Pencucian diri dan di berbagai religi kan begitu. Di Islam sebelum beribadah ya harus mensucikan diri dulu. Kalau gitu Mas, saya salah lagi. Dalam kasus Masjid Kudus. Masjid Hasan Basri dan Keling itu masih banyak lagi loh ya. Masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi yang sangat lainnya. Dimungkinkan situs-situs itu dulunya adalah tempat sakral pada masa pra-Islam. Iya, itulah yang kemudian kita sebut sebagai situs lintas masa, gitu ya. Jadi tempat yang semula dianggap suci di masa tertentu oleh agama tertentu lalu menerus fungsinya itu berlanjut, ada continuing itu ya, ada keberlanjutan ke masa berikutnya, tetapi tetap dianggap diposisikan sebagai suci menurut konsepsi religi yang berikutnya gitu ya. Nah itu, oleh karena itu apa yang di masa hidup Buddha itu disebut dengan patirtan itu kemudian menjadi padasan. Ya itu, karena itu di bangunan sekitar seperti masjid, musola dan sebagainya kan ada padasan untuk berwudu. Konsep yang mungkin untuk bermandi, untuk mungkin mandi, mahasiswa hari ini ya, konsep yang sudah tidak mengikuti ya, tapi di era tahun 70-an, 80-an di setiap tempat ibadah berupa musola atau masjid itu selalu ada padasan. Betul. Nah, kadang sumber airnya dengan tempat untuk berwudu itu agak panjang Mas ya, agak panjang sehingga nanti air itu dialirkan ya dialirkan dengan menggunakan media tertentu termasuk bambu yang disambung-sambung ya karena media itu ada di atas permukaan tanah itu ya kemudian disangga dengan penyangga yang berbentuk silang begitu itu yang namanya torong ya torong air gitu ya. Nanti keluar dalam bentuk pancuran air ya. Nah itu yang orang kemudian mandi di pancuran. Tapi kalau kemudian itu paling tidak itu diambil, diangsu dari satu tempat, dimasukkan ke dalam wadah ya, wadah dari terakota ya. Nah kemudian di bagian bawah dilubangi untuk tempat berwudu dan seterusnya. Ini sebenarnya konsep-konsep semacam ini tidak hadir dengan tiba-tiba ya. Dari masa sebelumnya kita juga sudah mengenal gitu ya, udah mengenal. Jadi ini menarik ya. Jadi dari patirtan bertransformasi menjadi padasan. Dan sumber airnya itu tidak diabaikan, tapi dialihfungsikan. Tetap dalam nuansa sakralitas. Hanya bungkus konsepnya yang berbeda. Konsepsi yang melatari itu yang berbeda. Tetapi walaupun latar agamanya berbeda, tapi bahwa air itu sebagai wahana untuk mensucikan diri itu tetap ada di Islam, di Hindu, di Buddha, di agama yang lain ya. Misalnya di Kristiani juga ada konsepsi untuk air suci ya. Nah, itu dan di agama-agama yang lain. Nah, jadi dengan demikian air Mas itu tidak hanya hadir sebagai unsur bisnis alamiah. Tidak hanya hadir sebagai unsur bisnis alamiah. Sebagai unsur bisnis alamiah air, tanah, udara, api dan sebagainya. Tapi air itu dalam kehidupan sosial budaya akhirnya masuk sebagai salah satu komponen penting ya, hal penting
yang kalau kemudian masuk dalam kehidupan sosial itu menjadi apa yang kita sebut sebagai sosiohidrolik gitu ya. Jadi kehidupan sosial yang menggunakan air ya. Dan inilah yang kemudian muncul sebutan manajemen sumber air ya. Jadi bagaimana manusia itu mengelola air ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sebagai individu atau kebutuhan sosial. Piranti yang digunakan untuk mengelola sumber air itulah berupa kebudayaan. Nah, jadi budaya itu dimanfaatkan sebagai piranti dari manusia untuk mengelola air ya, untuk apa yang disebut dengan manajemen sumber daya air itu ya, water management. Termasuk tetap menjaga patirtan, hanya mengubahnya menjadi padasan atau tempat berwudu, itu sumber daya manajemen air. Betul. Itu jadi air kan tetap diberdayakan sebagai sumber. Sumber itu tetap diberdayakan sehingga kegiatan untuk pengelolaan untuk menjadikan air sebagai suatu sumber daya alamiah menjadi memenuhi kebutuhan manusia, itulah yang disebut dengan manajemen sumber daya air. Terlepas dari detail keperluannya ya, apakah untuk kepentingan religis, apakah untuk kepentingan transportasi air ya. Di Al-Qur'an juga dibicarakan tentang bagaimana air itu dijadikan sebagai prasarana untuk transformasi, termasuk air laut ya, digunakan sebagai prasarana transformasi di samping bahan ya, media untuk bersuci gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya penting ya, karena ini bersifat universal ya. Artinya konsepsi air itu juga hadir di Al-Qur'an gitu ya. Di Islam itu mungkin ke depan itu juga perlu dilakukan kajian-kajian mengenai apa yang kita sebut sebagai ekoteologis ya Mas ya. Ya, jadi kajian-kajian ekologi dari sudut tinjauan teologi ya, kalau di Islam ya teologi Islam ya. Nah, ini saya kira akan lebih memperkaya ya ke sana dan kemudian mendapatkan hasil-hasil kajian misalnya lewat fikih ya misalnya ya Mas ya. Nah, itu bagaimana unsur-unsur fisik alamiah itu berkontribusi dalam kehidupan manusia. Bukan hanya air ya. Mungkin satu saat kita berbicara tentang tanah, berbicara tentang udara, berbicara iklim, misalnya pemanasan global dan sebagainya. Ya mestinya kajian-kajian Islam juga turut hadir gitu ya. Harus hadir. Nah, wacana itu sebenarnya sudah mulai hadir. Hanya lalu dirayakan dan menjadi minat bersama itu soal lain. Atau dirayakan atau tidak, menjadi minat komunal atau tidak, itu soal lain. Mas, saya justru pengen kembali ke masa awal Islam di Jawa. Selain bukti-bukti artefaktual ya, yang sudah jenengan suguhkan di Kudus, di Ponorogo, Keling, di makam di Leran, Fatimah binti Maimun ya. Hubungan simbolik apa yang masih kita bisa baca hari ini dalam kaitannya penyebaran Islam awal dan berdirinya kekuasaan Islam awal di Jawa dalam konotasinya dengan air? Gini Mas, ada satu fenomena menarik ya, di mana jejak-jejak Islam tua, jejak-jejak Islam yang tua, apakah itu berupa masjid, apakah itu berupa makam, misalnya makam Islam tua, apakah itu berupa pondok pesantren tua dan sebagainya, itu berada di kanan kiri aliran sungai, di das ya. Apakah itu sungai besar seperti Bengawan Solo, Berantas kalau di Jawa Timur, atau anak-anak sungainya. Saya ambil contoh aja ya di Tulungagung Mas ya. Di Tulungagung itu ada jejak Islam tua yang ini dikaitkan dengan perdikan ya, awal ya, terutama di era Mataram ya, pasca terjadinya geger Pacino ya. Geger Pacinan Chinese Affair ya, 1740-an. Ada 3 desa perdikan yang berada di ketiga-tiganya itu berada di das Kalingrowo. Kalingrowo itu perlu dijelaskan dulu posisinya. Kalingrowo itu adalah sungai yang mengalir dari rawa-rawa di Tulungagung bagian selatan, dari arah selatan menuju ke arah utara melalui tengah kota membelah tengah kota Tulungagung sampai nanti bermuara di Berantas. Di bagian utara ya. Berarti bisa disebut anak Sungai Berantas atau tidak? Boleh disebut sebagai anak Berantas ya. Nah, di das Kalingrowo ini ada 3 perdikan tua ya di era Islam ya. Ini mulai tahun
katakanlah medio tahun 700-an ya, medio abad 18. Itu Tawangsari ya. Kemudian di sebelah utaranya masih di Das Kalingrowo itu adalah Winong ya. Di sebelah utaranya lagi itu Majan ya. 3 ya. Ya 3. Itu yang sederet itu ya. Nah, kemudian ada beberapa makam Islam yang juga tua yang tidak jauh dari Das ini ya. Seperti misalnya makam tua yang ada di Karangrejo, yaitu satu situs yang orang menyebutnya Astono Gedong gitu ya. Astono Gedong itu tepat berada di sebelah aliran Sungai Badal Picisan. Ini sungai yang Sungai Purba Mas ya, jejak-jejak masa Hindu-Buddha di kanan kiri aliran Badal Picisan itu juga ada. Sudah hadir. Nah, Astono Gedong itu adalah situs dari masa Hindu-Buddha sebelumnya. Astono Gedong itu yang makam itu ya? Iya, makam itu ya. Dulu kita mendapatkan arca Aksobya dengan inskripsi yang itu dari era Wisnuwardana. Era Wisnuwardana. Ya, jadi semula itu situs Buddhis ya. Lalu kemudian di awal perkembangan Islam itu ya, itu kemudian menjadi situs Islam ya. Dan lokasi Astono Gedong itu di samping dia berada di Das Badal Picisan, itu tidak jauh dari pertemuan Kalingrowo itu dengan Berantas, Kucen misalnya ya. Nah, jadi ini menjadi petunjuk kepada kita ya Mas ya, bahwa tentu ada kalkulasi ekologis ya. Kenapa kemudian kalau ada makam di situ berarti ada pemukim tuh. Ada makam Islam di situ berarti ada pemukim Islam. Itu ya. Nah, jadi ini juga terlihat mempertimbangkan air ya. Begitu juga yang agak di selatan ya, yang kita lihat misalnya di Kalingrowo tapi agak lebih selatan dari dari Tawangsari. Ada pondok tua Mas, yaitu Mangunsari. Nah, itu juga di Das Kalingrowo. Bahkan yang menarik perhatian kita, di masa lalu Mangunsari itu punya perahu gede Mas, perahu besar. Itu untuk apa? Untuk mengangkut batu-batu kapur yang mentahan ya, dari selatan itu dibawa ke Mangunsari karena pondok ini punya usaha pembuatan batu kapur. Mangunsari itu di masa lalu punya usaha pembuatan batu kapur? Iya, ada tempat pembakaran jobongnya masih kita lihat itu di sebelah barat jembatan Pelengkung itu ya. Dan dulu mengambilnya batu-batu kapur ya dari selatan, dari daerah seperti campur darah dan sebagainya itu menggunakan perahu. Paling tidak ada 2 perahu besar yang lewat Das Ngrowo itu. Menuju Berantas? Enggak, ya dari campur darat lewat rawa-rawa itu sampai nanti di Mangunsari. Nah, kemudian dibakar. Nah, dibakar jadilah kapur ya. Nah, baru kemudian dijual. Nah, karena tempat-tempat penjualan kapur itu di sekitar pondok itu banyak tempat pembakaran di situ. Mangunsari itu salah satu pondok tertua di Tulungagung. Tidak tertua ya, tapi itu terbilang tua ya. Terbilang tua. Itu terbilang tua, paling tidak itu kan tahun 1800-an ya. Nah, ada jejak-jejak yang lain lebih di selatan, misalnya di Pondok Pelem misalnya ya, yang ada di di Botoran. Itu juga di Das Ngrowo. Nah, itu Pondok Putri dah. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu juga pada Das Berantas ya. Kita lihat misalnya di Kulon Kali daerah Kediri itu ada beberapa pondok di situ ya, termasuk Lirboyo ya. Ke selatan itu kita ada pondok juga yang di Ploso ya. Terus dan seterusnya. Di Lamongan ya. Di Babat, Lamongan itu berderet-deret. Langitan pun juga di Das Bengawan Solo ya. Persis ya. Posisi Langitan itu berada di Das Bengawan Solo. Iya, betul itu ya. Jadi ini menjadi petunjuk pada kita ya, misalnya di Kediri ya. Ada kemungkinan bahwa Islamisasi di Kediri ya, di Kediri sampai ke sini lah, sampai nanti masuk ke selatan ke Tulungagung ya. Nanti bisa terus ke barat ke arah timur itu sampai ke perbatasan Blitar. Islamisasi itu antara lain menggunakan jalur transportasi air, Mas. Islamisasi itu menggunakan jalur transportasi air. Misalnya di Kediri kota, di Dalan Doho itu ada situs yang sangat penting, yaitu situs Sentono Gedong. Kalau di Tulungagung Astono ya, Astono Gedong. Kalau di Kediri itu Sentono Gedong. Nah, ini situs apa dulu? Nah, situs Islam ya. Bahkan kita mendapati adanya inskripsi ya, inskripsi tua ya, di cungkup makam Syekh Wasil itu ya. Syekh Wasil ini makam tua ya, paling tidak
ini sudah hadir kurang lebih tahun 400-an akhir atau 500-an awal. Sebelum 1400 akhir atau 1500 awal. Baik. Ya. Jadi itu sebelum pusat kerajaan Majapahit terakhir ya, Ya. di era udara itu Ya. kemudian runtuh ya karena serangan Trenggono. Jadi keberadaan Syekh Basil di situ itu sebenarnya sebagai pionir ya untuk melakukan Islamisasi di sebelah timur aliran Berantas ya. Betul. Dengan membuat pemukiman di sana, Ya. termasuk didukung oleh Cina Muslim. Karena makam Syekh Basil itu di Pecinan, areal Pecinan. Ya. Nah, jadi nampaknya di awal itu selain ada tokoh yang namanya Syekh Basil ini yang ada inskripsi dengan huruf Arab ya, dan bentuknya itu agak mengarah ke hurufnya itu ke arah Kufi ya. Kufi ini kan, kalau Kufi kan huruf tua ya, yang kita dapati di Leran misalnya, kemudian di Maulana Malik Ibrahim, kemudian di Aceh itu di Samudra Kufi. Itu juga kita dapati semacam itu di Syekh Basil. Karena itu makam Syekh Basil itu paling tidak itu tahun 1400 akhir Mas. Dan jejaknya masih kelihatan kekunoannya sampai sekarang ya. Nah, jika benar demikian berarti tahun 1400 akhir atau paling tidak 1500 awal itu sudah ada jejak Islam di timur Berantas, yaitu sekarang itu di sekitar Jalan Doho ya, yang situsnya itu Sentono Gedong. Nah, sementara di sebelah barat aliran Berantas ya, jadi seberangnya makam Syekh Basil itulah yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Majapahit terakhir di era Patih Udara. Jadi ini berseberangan itu timur ketika Majapahit sudah diboyong ke Kediri ya. Kediri sudah pindah itu di era di era akhir ya, di dinasti Girindrawardhana ya. Ini kan raja terakhir ya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Trenggono melakukan ekspansi kekuasaannya ke arah Kediri dan kemudian ditandai dengan runtuhnya Majapahit tahun 1527/28 ya, antara 1528. Salah satu yang berkontribusi untuk membantu ekspansi itu Trenggono untuk menundukkan Majapahit di kemungkinan itu di sebelah barat aliran Berantas ya, di sekitar daerah Bandar yang sekarang ya jadi masjid dari Pondok Lirboyo itu ya, itu pusatnya di sekitar itu. Karena itu namanya Bandar Lor, Bandar Kidul itu pelabuhan sungai Mas. Itu adalah pelabuhan Majapahit akhir ya. Nah, jadi di timur sungai itu ada komunitas Muslim yang sudah dirintis oleh Syekh Basil. Nah, kemudian di barat sungai itu pusat pemerintahan Majapahit ya. Nah, gitu. Nah, sehingga keberhasilan ekspansi itu antara lain juga atas kontribusi dari Syekh Basil dan masyarakat Islam yang sudah dirintis ya. Berada di Kediri lebih awal ya. Ini menjadi petunjuk kepada kita ya bahwa ada aliran ya, ada difusi Islam yang sangat mungkin dari pesisiran ya. Nah, pesisirannya di mana? Kalau itu lewat Berantas tentu Ampel. Nah, kalau jalur Berantas itu Ampel. Nah, Ampel itu kan di Muara Berantas, di daerah Ampel itu ya, di Surabaya. Nah, dari Ampel kemudian menyebar ke arah selatan melalui jalur sungai. Ya, nanti juga akan singgah di beberapa tempat yang antara Surabaya dengan katakanlah Kediri ya. Nah, seterusnya nanti ketika kemudian Islam masuk ke daerah Tulungagung, ada jejak Islam tua misalnya di Sentono Gedong, kembali lewat aliran sungai itu Berantas, lewat anak sungainya yaitu Kalingrowo, hadirlah di Tulungagung. Berarti saya salah Mas. Dimungkinkan Sultan Trenggono itu menusuk pusat jantung Majapahit itu dari aliran sungai. Iya. Kalau serangan laut, serangan air. Ya, jadi lewat tentu ya. Kalau Trenggono itu kan Demak ya. Nah, jadi Demak juga punya armada ya, karena Demak itu punya galangan kapal yang dulu namanya Selat Muria. Selat Muria. Ketika masih ada selat di situ ya. Sekarang selatnya sudah tidak ada. Hilang, Nah, itu galangan kapal yang sudah dirintis sejak era Demak ya. Terutama yang memimpin ini adalah suaminya Kalinyamat ya, Pangeran Hadiri ya. Nah, jadi Demak itu punya armada laut, Mas. Ya, dan kuat kuat karena Demak melakukan ekspedisi laut ya ke Malaka itu 2 gelombang
2 kali dah. Nah, kemudian ada ekspedisi laut dari Demak untuk menundukkan Sunda Kelapa. Nah, jadi pasti punya galangan kapal yang kuat. Dan itu galangan kapalnya ada di di Demak, yaitu di selat, iya, keberadaannya ada di Selat Muria pada waktu itu ya. Di Jawa Tengah paling tidak ada 2 galangan kapal besar, yaitu di Selat Muria dan satu di Lasem ya. Nah, yang ikut mengembangkan galangan kapal di Lasem itu adalah Sunan Bonang. Ketika Bonang belum berpindah ke Tuban, ya. Jadi di awal Sunan Bonang itu, karena itu namanya Sunan Bonang, karena berdasarkan nama tempat di mana Sunan Bonang berada di Lasem itu, yaitu di Bukit Bonang. Di Bukit Bonang. Di Bukit Bonang itu ada di Lasem, ya. Dan pengembangan galangan kapal dan sangat mungkin Sunan Bonang juga menjadi Syah Bandar di Lasem. Sangat mungkin Syah Bandar ya. Lasem ya. Beberapa Syah Bandar, Mas. Derajat itu juga Syah Bandar. Ada pelabuhan yang ada tidak jauh dari Derajat. Jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa para pesiar Islam ya. Di awal para wali ya, termasuk misalnya Sunan Bonang, Derajat dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang juga mempunyai aktivitas ya, selain aktivitas syiar Islam itu yang juga melakukan kegiatan-kegiatan dagang yang notabene juga berhubungan dengan air. Termasuk penyebaran Islam itu juga menggunakan wahana air ya, itu sebagai prasarana ya Mas ya. Air itu sebagai prasarana untuk menyebarkan Islam. Misalnya Islamisasi dari Pantura Jawa Timur, yaitu dari Ampel menuju ke arah selatan itu sampai antara lain masuk ke Kediri, kemudian ke Tulungagung, sampai juga ke arah timur toh. Kita juga mendapati jejak Islam tua yang ada di Tulungagung bagian timur, misalnya di Rejo Tangan itu ada situs Islam tua, dan itu juga berada di Das Berantas, misalnya makam dari Ki Ageng Sengguro. Ki Ageng Sengguro. Nah, itu di Rejo Tangan ya. Daerah apa? Pada masa apa Ki Ageng Sengguro? Si Ki Ageng Sengguro itu paling tidak itu di tahun-tahun 1500-an Mas, 500-an pertengahan. Karena ini berkenaan dengan situs Hindu terakhir, termasuk situs Islam awal ya. Ini berkaitan dengan situs Sengguro yang ada di Malang Selatan ya. Di Kepanjen Selatan itu. Itu kan Sengguro itu baru berhasil ditaklukkan Trenggono itu, Sultan Trenggono 1545. Intinya adalah Sengguro itu penguasa lokal di wilayah Malang Selatan. Malang Selatan masih Hindu semula ya. Kemudian ketika Trenggono mengembangkan kekuasaannya sampai ke Jawa Timur, beberapa kantong-kantong yang termasuk kantong-kantong kekuasaan yang pra-Islam itu kemudian satu persatu kan ditaklukkan ya. Kadiri misalnya, Blitar, Pasuruan dan seterusnya ya, termasuk Madura itu, termasuk Malang ya, Sengguro. Dan Sengguro itu termasuk generasi terakhir yang ditaklukkan. Generasi terakhir. Sengguro sendiri juga ada di Das Berantas. Malah merupakan pertemuan antara Kalimetro dengan Berantas. Nah, situs Sengguro yang ada di Tulungagung itu juga pas di sebelah selatan aliran Berantas. Jadi kalau melihat sebaran ya jejak-jejak Islam yang tua, apakah itu makam, apakah itu masjid ya, apakah itu pondok pesantren dan sebagainya, itu berada di area-area yang berhubungan dengan air. Apakah itu sungai, sumber air gitu ya. Nah, mungkin muara sungai yang ke laut misalnya, atau muara anak sungai ke induk sungai dan sebagainya, itu merupakan tempat-tempat penting yang dikalkulasi ya, diperhitungkan untuk membuka pemukiman Islam. Karena ada pemukiman di situ, maka budaya Islam tumbuh di tempat itu juga. Peradaban Islam juga tumbuh di tempat itu. Oleh karena itu, jejak-jejak awal kebudayaan Islam atau bahkan peradaban Islam kedapatan di area yang penting dalam kaitan dengan keairan. Saya mulai kerujutkan Mas G. Ya. Islam pertama sejauh pandangan arkeolog dan sejarawan mainstream bisa ditarik dari makam Fatimah binti Maimun. Ya.
di pemukiman Leran itu ya. Ya. Itu setidak-tidaknya ditarik pada periode abad 11 akhir. Ya. Lalu pada periode yang lebih muda, ya, itu lalu mengalami perkembangan hampir di seluruh garis Pantura. Betul. Jadi muncullah kota-kota pantai. Muncullah kota-kota dagang, ya, di mana para pelaku dagang, ya, para pemukim itu adalah para pemukim entah pribumi, entah asing ya, dari Cina, dari India, dari Persia, dari Champa dan seterusnya. Yang ini adalah orang-orang Muslim ya, jadi Cina Muslim, India Muslim gitu ya, Champa Muslim itu. Itu ada di Pantura. Di Pantura. Awalnya aglomerasinya, titik pemusatan di Pantura, Jawa. Dari Pantura barulah kemudian masuk ke pedalaman. Iya, di Pantura itu sendiri bukan hanya berniaga ya, tapi menjadi sah bandar. Betul. Jadi ada yang berdagang, tapi juga ada yang menjadi syah bandar ya, penguasa pelabuhan, penguasa pelabuhan, tapi juga ada yang bergerak untuk membuat galangan kapal. Ya, misalnya syah bandar ya, salah satu yang sangat otoritas, sangat punya bukti sejarah itu Sunan Derajat itu syah bandar. Betul, Sunan Derajat. Sunan Bonang boleh jadi. Terus kemudian kalaupun tidak syah bandar, paling tidak menjadi pedagang besar gitu ya, di pelabuhan di Pelabuhan Kudus itu adalah Sunan Kudus. Termasuk saudaranya yaitu Pangeran Hadiri, suaminya Kalinyamat. Itu ada kemungkinan dialah yang menguasai galangan kapal yang ada di di Selat Muria ketika selatnya masih ada gitu ya. Itulah mengapa ketika konsolidasi kekuasaan terjadi, Demak berdiri, misalnya maka seluruh infrastruktur itu siap melakukan berbagai upaya penyebaran. Betul. Jadi ada banyak komponen yang mesti disiapkan untuk mulai disiapkan itu kan di era pertumbuhan. Era pertumbuhan Islam. Nah, baru kemudian tahapan berikutnya era perkembangan Islam. Nah, ketika Islam mulai dikembangkan, tidak hanya sebatas di aglomerasi awalnya, itu di daerah pesisiran masuk ke pedalaman itu. Berbagai itu sudah disiapkan, Mas. Termasuk kalau misalnya masuk ke pedalaman, berantas itu armada kapal sungai kan mesti disiapkan, gitu ya. Kemudian juga mulai dilatihkan bagaimana budidaya air itu juga dilatihkan. Kalijogo, Sunan Kalijogo, namanya saja Sunan Kalijogo, ada kalinya. Jogo Kali. Nah, memang Kadilangu tempat di mana Kadilangu itu tempat di mana Sunan Kalijogo itu tinggal, makamnya dan sebagainya itu kan di pedalaman Demak dan Kadilangu dan sekitarnya itu adalah sentra padi, Mas. Sentra padi karena itu ada sumber-sumber air, ada sungai gitu, dan sungai itu nanti mengalir masuk ke pusat Demak di sebelah utara Kedaton Kesultanan Demak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya salah seorang wali yang terlihat punya concern terhadap air Sunan Kalijogo. Namanya saja memulai unsur sebutan kali. Kadang-kadang kita tidak menyebut kata jogonya, Sunan Kali saja. Konon Demak juga berkonotasi air. Iya, kata Demak itu ada kalau Sucipto Wirya Suwarto, kata Demak itu diartikan sebagai mata air. Demak itu mata air. Mata air. Menurut Sucipto Wirya Suwarto kata Demak itu adalah istilah Jawa Tengahan yang berarti mata air. Tapi pendapat lain misalnya Purbacaraka, kata Demak itu dari kata Delemak. Delemak itu artinya rawa. Karena Demak ini kan daerah submarin, Mas. Daerah tepian laut yang pasang surut oleh karena itu sebenarnya Demak tempat di mana masjid didirikan, kemudian Kedaton itu dibangun gitu. Itu sebenarnya tempat yang kurang layak huni, Mas, karena itu kawasan perairan rawa. Oleh karena itu ini tergambar bahwa ketika Demak itu dibangun mulai dibangun menjadi sebuah sebuah pemerintahan pemerintahan di tingkat daerah ketika Majapahit masih ada itu merupakan pemerintahan di tingkat daerah yang dipimpin oleh Arya. Itu misalnya Arya Dilah
atau Arya Damar itu kan sebutan untuk Raden Patah, atau ketika masih dipimpin oleh Adipati Yunus misalnya, sampai nanti ketika Demak menjadi Kasultanan, ini kawasan yang kemudian dijadikan sebagai sentra pemerintahan ini sebenarnya awalnya daerah yang kurang layak huni, ya, karena itu daerah rawa-rawa. Ya, oleh karena itu dibutuhkan adanya rekayasa ekologi supaya tempat itu menjadi layak huni gitu ya. Nah, seperti misalnya ketika Keraton Solo didirikan, Solo dan sekitarnya itu sama, Mas. Itu juga daerah yang genangan air, sehingga perlu ada satu ikhtiar untuk bagaimana ada rekayasa ekologis ya. Nah, itu menata lingkungan supaya areal itu menjadi area yang layak huni ya. Nah, tentu perlu ada pengaturan sungai. Seperti misalnya ini tergambar di Tulungagung, bagaimana kontribusi dari Mbah Mansur ya. Mbah Mansur itu dulu siapa? Mbah Mansur itu adalah pendiri dari satu pondok tua di Tulungagung di Tawangsari yang kemudian mendapatkan perdikan dari Mataram sehingga Tawangsari menjadi desa perdikan. Nah, ketika masa hidup Mbah Mansur itu Mbah Mansur punya kontribusi menata pusat pemerintahan baru di daerah Tulungagung. Itu kan di pemerintahan itu dibangun sekarang menjadi alun-alun ya. Tulungagung itu 1824. Nah, ketika menyiapkan areal yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan Kadipaten Ngrowo sebelum bernama Tulungagung ya. Ini Mbah Mansur punya kontribusi penting untuk bagaimana menjadikan area yang kurang layak huni, karena sebelumnya itu daerah yang tergenang air, Mas. Karena itu namanya Tulungagung ya. Tulung itu artinya sumber air besar yang kemudian menggenangi air sekitarnya, sehingga ada satu ikhtiar untuk bagaimana mendrainasikan air yang di sekitar Tulung itu. Dan itu di bawah kendali Mbah Abu Mansur. Mbah Abu Mansur. Berarti beliau seorang ahli drainase. Mbah Mansur itu sangat mungkin itu pernah terlibat dalam menata Solo. Ya, ketika Surakarta itu dibangun ya, setelah dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta ya. Nah, pengalaman Mbah Mansur untuk ikut mengelola itu ya, mengelola lingkungan. Surakarta kan semula juga kurang layak huni, tapi kemudian dibuatlah tata air ya, tata air termasuk sarana drainase. Nah, salah satu sarana drainase yang dibangun untuk Tulungagung itu Kalijenes, Mas. Kalijenes. Nah, Kalijenes itu sebenarnya yang ada di sebelah barat alun-alun ya, di belakang Masjid Jamek itu merupakan sarana penting untuk drainase, karena beberapa kantong air yang ada di sekitar alun-alun, di sebelah selatan itu di desa yang namanya Karangwaru, terus ke timur itu sampai Bago, itu airnya itu dikeringkan ya, dikeringkan dengan membuat sarana drainase yang berupa Kalijenes. Dan di tempat itu juga kemudian berdiri pondok yang namanya Pondok Panggung. Pondok Panggung itu pas di Das Kalijenes. Das Kalijenes itu ya? Das Kalijenes. Pada masa yang lebih kemudian ya, ketika berdiri Pondok Peta, itu lagi-lagi juga di Das Kalijenes. Di Das Kalijenes. Iya. Nah, ini Kalijenes itu kali alami atau buatan sebenarnya? Sebenarnya sangat mungkin ya menurut saya. Itu dulu sungai kecil, Mas. Sungai kecil. Jadi dari sumber-sumber air, dari kantong-kantong air itu kemudian ada sungai kecil yang ngalir. Nah, ketika Mbah Mansur itu sebenarnya tidak membuat baru sama sekali ya. Ini kalau saya menyebutnya ini sebenarnya merupakan revitalisasi ya. Dari sungai yang semula kecil gitu, kemudian digunakan, dikuatkan untuk memenuhi fungsi yang saya sebut sebagai fungsi drainatif gitu ya, fungsi yang berhubungan dengan drainase, karena dari kantong-kantong air itu kemudian lewat Kalijenes itu dimuarakan ke Kali Ngrowo ya. Nah, dari Kali Ngrowo nanti dialirkan terus masuk ke Berantas gitu. Dan karena itulah lalu pusat kota Tulungagung yang dulu awalnya itu Rowo, betul yang kurang layak huni itu ya, gunakan, iya itu yang semula kurang enggak begitu layak huni ya, karena itu daerah genangan ya. Kemudian akhirnya juga layak untuk dijadikan sebagai pusat kota, mendirikan alun-alun, membuat pendopo, Masjid Jamek di sebelah barat alun-alun dan sebagainya. Nah, itu
berlangsung kurang lebih tahun 1800-an awal ya, sampai kemudian resmi itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan 1824. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh Islam di masa lalu itu yang ternyata para piawi ya, orang-orang yang piawi dalam kaitan dengan manajemen air, termasuk Mbah Mansur. Mbah Mansur Ya, salah satunya. gitu. Nah, Sunan Kalijogo juga sudah lebih awal ya, Piawi concern dalam terhadap manajemen air juga. konservasi air, toh, Iya. mengawal air ya. Nah itu sungai yang memang menjadi sungai yang penting ya di Demak, itu di daerah Demak itu, gitu. Nah, jadi marilah ya dari perjalanan sejarah panjang Jawa ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jawa, yang di dalamnya juga ada satu ikhtiar-ikhtiar yang baik ikhtiar dalam bentuk eksplorasi air ya, eksplorasi ya, air itu dieksplor ya, pemanfaatan air termasuk konservasi air. Jadi eksplorasi, konservasi dan fungsionalisasi air itu merupakan 3 hal ya, dari hulu hilir yang perlu dilakukan, dan para pemuka-pemuka Islam di periode awal perjalanan Islam itu adalah orang-orang yang punya kontribusi penting dalam hal itu. Tata kelola air gitu ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu ya lebih melakukan kalau di kajian sejarah, jadi perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi ya, tentang bagaimana Islam hadir dalam kaitan dengan budaya air. Itu yang saya pikirkan. Dengan membincang air dalam kaitannya dengan diffusi ya, isu diffusi tadi. Kita menjadi tahu bahwa perbincangan kita ini menjadi titik atau entry point yang penting untuk salah satunya melakukan kritik kesejarahan terhadap sejarah mainstream Islam di Jawa atau di Nusantara. Sejauh buku sejarah dibuka, Mas, konteks penyebaran Islam awal itu selalu menyebut garis pantai. Hanya garis pantai. Iya. Padahal enggak. Jadi ketika di masa keemasan Majapahit ya, Islam tidak hanya hadir di di Pantura ya, tapi kita juga mendapati bagaimana Islam itu sudah hadir di pusat pemerintahan Majapahit. Terbukti dengan adanya beberapa situs Islam ya, di Trowulan ya, yang notabene menjadi kedaton Majapahit, Wilwatekta. Ada situs Troloyo misalnya, Putri Cempo misalnya, Makam Panggung misalnya, bahkan dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana itu di dalamnya menyebut tentang adanya Masigit Hageng di Masigit Hageng. Kata sigit itu arti istilah lama untuk menyebut masjid ya. Ada masjid besar ya, semacam masjid jamek yang sudah ada di Wilwatekta di dalam pusat jadi Wilwatekta ya. Betul ya. Jadi Islam sudah ada di jantungnya Majapahit ya. Tidak hanya ada di pinggiran ya, di pesisiran, tapi sudah hadir di situ ya, di jantungnya Majapahit itu ya. Nah, beberapa tokoh penting ya, misalnya Putri Cempa ini kan seorang perempuan ya, yang sangat mungkin dia adalah orang yang berasal dari luar Nusantara ya, mungkin dari Campa, mungkin dia adalah anak dari diplomat asing ya, yang kemudian menikah dengan keluarga bangsawan Majapahit ya. Oleh karena itu mendapat privilege untuk membuat satu makam khusus ya, yang ada di sebelah timur dari Segaran itu, yang disebut dengan makam Putri Cempo itu ya. Di samping makam yang lebih luas yang kita dapati di Troloyo. Nah ini, jadi ini memberi gambaran kepada kita bahwa Islam sudah mulai masuk ke pedalaman ya. Di zaman yang sama itu. Iya itu ya. Jadi tentunya kalau kita lihat dari ujung Galuh ya, Surabaya, di mana di situ sudah mulai ada rintisan Islam ya oleh Ampel ya, itu masuk dari Surabaya ke arah Mojokerto, ini tentu juga lewat Berantas. Tempat inilah, aliran inilah yang juga pernah dilalui oleh seorang Muslim Cina ya, Mahuan ya. Jadi ketika Mahuan berkunjung ke pusat pemerintahan Majapahit di Wilwatekta itu juga lagi-lagi melalui melalui percabangan Berantas ya, yang dari ujung Galuh itu kemudian masuk ke Berantas sampailah di daerah Wilwatekta ya, yang ada di daerah Trowulan sekarang. Nah jadi
Islam sudah paling tidak jejaknya kedapatan sudah masuk di masa keemasan itu sampai di daerah Mojokerto, iya Sampai di Mojokerto. Nah, nanti mungkin sampai di akhir. Bahkan sampai di Kediri. Nah, di akhir ya, di akhir Majapahit ya. Ya. Mungkin tahun 1400 akhir, 1200 awal masuk lagi lebih ke dalam lagi sampai ke Kediri kota. Ya, terbukti dengan adanya makam Syekh Wasil. Nanti masuk lagi itu sampai misalnya perbatasan dengan Trenggalek, dengan Blitar, gitu ya, yaitu Tulungagung Selatan, itu di Jotangan, itu makam Sengguro. Nanti lewat percabangannya masuk ke Kalingrowo, terbukti juga hadir situs Astono Gedong misalnya. Nah, dan seterusnya Mas. Jadi ini sebuah jaringan ya, jaringan penyebaran ya, yang antara lain menyebar lewat transportasi air, tapi juga ada penyebaran yang lewat transportasi darat ya, selain itu. Tapi air menjadi transportasi yang paling vital pada waktu itu ya, karena itu adalah transportasi vital ya, maka itu digunakan. Termasuk begini, kalau kita lihat di Senterong Gedong itu. Yang menarik Senterong Gedong itu menggunakan bahan balok-balok ya. Balok-balok batu itu bukan batu kali, itu batu kapur. Nah, tentu itu tidak bisa dicari di Kediri toh. Batu kapur itu sangat mungkin itu berasal dari Tulungagung Selatan. Lalu kok bisa hadir di Senterong Gedong? Sangat mungkin itu dibawa dari Tulungagung Selatan melalui jalur air gitu ya, lewat Kalingrowo, lalu masuk Brantas, kemudian di dermaga Kediri di bandar itu, lalu digunakan, dipakai untuk membuat situs Islam di Senterong Gedong, gitu ya. Termasuk yang situs lama di Senterong Gedong itu yang ada di situ hadir pula musola kecil Mas, selain makam ada musola gitu. Jejak musolanya masih kita lihat sekarang dan itu menggunakan batu kapur yang sangat mungkin berasal dari Tulungagung yang dibawa ke sana lewat transportasi air gitu ya. Itu. Dengan menyingkap misteri jalur air, defusi Islam di seluruh wilayah Jawa. Bahkan yang paling selatan sekalipun, melakukan kajian yang lebih serius terhadap jalur itu, ekspedisi air. Betul. Kita ini bisa menjadi ikhtiar awal ya, untuk menyangkal teori-teori Islam awal di Jawa. Ya. Jadi kalau saya memang perlu ini Mas, kita perlu menelaah tentang jaringan ya, jaringan difusi ya, jaringan penyebaran gitu ya, jaringan penyebaran. Oke lah. Jejak-jejak awal memang di Pantura, tapi kan Islam tidak hanya mandek berhenti di Pantura, nah, kemudian masuk ke pedalaman. Nah, sehingga mulai kita perlu juga pulang kita lihat bagaimana Islam itu menyebar dari pesisir menuju ke pedalaman. Nah, siapa yang menyebarkan, jalur yang digunakan gitu. Terus bagaimana kalau itu kemudian ada wahana apa yang dipakai gitu. Kemudian tempat-tempat yang jadi pertimbangan ya, di mana Islam itu dihadirkan, misalnya termasuk ada kalkulasi ekologis, dalam kalkulasi ekologis yang dikalkulasi juga air gitu ya misalnya. Itu yang saya kira ke depan perlu lebih dicermati gitu Mas ya, karena memang mohon maaf ya, kajian-kajian mengenai kesejarahan Islam ya, terutama ketika di periode-periode awal, apalagi bukan di tempat-tempat mainstream ya, pesisiran, di pedalaman dan sebagainya itu masih sangat kurang sih Mas. Sangat sangat kurang. Seolah-olah cerita Islam awal itu cerita pesisir. Ya. Dengan segenap sah bandarnya. itu ada benarnya. Tapi kan tidak hanya di pesisiran saja gitu. Terima kasih tidak terhingga Mas Dwi. Nah, yang terpenting bagi para mahasiswa ya, obrolan ini adalah sinyalemen yang penting untuk menggairahkan kajian atas air, betul. Gitu. Dan sistem atau struktur masyarakat Islam yang dalam masa-masa awal perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan air. Gitu. Bagaimana memanfaatkan sakralitas lama dibungkus dengan sakralitas baru. Betul. Nah, jadi memang ya ini juga amanah ya dari Al-Quran, ada beberapa ayat ya dari Al-Anbiya 30 gitu ya. Ada juga An-Nahl gitu, ada juga surah Ibrahim 32. Kemudian ada lagi misalnya
RAF 10 gitu ya, dan seterusnya. Ini juga di dalamnya memuat pesan-pesan ya di dalam kitab suci itu yang dalam suci Al-Qur'an itu yang berhubungan dengan air gitu. Nah, mari karena ini amanah dari Al-Qur'an. Surat dan ayatnya sudah fasih sekali. Ini siap-siap berpindah dari arkeolog menjadi apa? Menjadi teolog. Mas, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Mas. tak terhingga. Semoga ada manfaatnya. Iya, semoga loh, ini menjadi pintu penting ya, terutama bagi jurusan atau prodi sejarah peradaban Islam Betul. dan sosiologi agama tentunya. Iya, sosiologi agama. Untuk melihat bagaimana kemungkinan riset kesejarahan dan masyarakat di pedalaman selatan itu bisa mempertimbangkan ini ya. Peta awal penyebaran dengan menggunakan jalur air ya. Ya lanjutannya ya nanti kita bisa buat seminar atau saresian lah tentang ini. Terima kasih Mas Dwi. Sami-sami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.